Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Kita masih ada di master siswa setelah sebelumnya kita masuk form tambah. Sekarang kita masuk ke edit sama hapus. Oke, pertama edit dulu nih. Edit, misalkan saya mau edit data yang namanya Rizky Amalia ya. Ini saya klik edit. Kalau di edit, kita lihat nih URL-nya. Kita bedah URL-nya dulu. Nah, kalau di edit, ini masuknya ke pages, master siswa, edit.php. Terus ini ada parameter ID. Di parameter ID isinya adalah ini 1111. Ini itu NIM-nya, NIS-nya ya. Jadi karena primary key-nya adalah NIS, nah, jadi parameternya harus primary key-nya. Nah, untuk form edit biasanya kalau kita klik itu dia akan muncul data sebelumnya. Data sebelumnya kita munculkan, kemudian ini kita bisa ubah ya. Terus disimpan, maka datanya ke update gitu ya. Nah, tapi untuk edit ya, niche-nya saya disable, nggak bisa diklik atau read only. Kenapa? Karena niche-nya adalah primary key. Primary key biasanya nggak boleh diedit. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke codingan. Edit.php. Nah, di edit ya ini isinya panggil sama ya, panggil ini. Terus ini tuh bagian nyimpannya nanti ya belakangan. Ini kalau tombol simpan diklik masuk ke sini ya. Ini saya skip dulu. Nah, pertama kita cek dulu ada nggak sih parameter ID. Kalau nggak ada, balikan ke index. Jadi dicek if not is set. Kalau tidak ada $get ID, jadi karena di sininya ID nih, untuk ngambilnya, untuk ngeceknya itu pakai $_get, huruf besar semua ya. Nah, ID adalah ininya ID. Ya. Kalau nggak ada, kembalikan ke index.php. Ini maksudnya gimana? Jadi ini kalau URL-nya saya hapus parameternya nih. Nah, langsung edit.php, saya enter. Nggak bisa. Balikin dia ke indeks. Kenapa nggak bisa? Karena ya kalau nggak ada parameter ID-nya nggak tahu ini yang mau diedit yang mana. Maka kita harus pastikan si parameter ID itu ada. Dan ini nggak harus ID ya. Ini boleh misalkan NIS gitu ya. NIS boleh. Ini saya ituin aja ID. Else. Nah, berarti kalau ada ID-nya, maka NIS-nya saya ambil nih. $get ID. Ya, saya kasih sanitasi biar aman aja. Terus saya simpan ke $NIS. Karena ini primary key NIS ya. Saya kasih nama variabelnya $NIS. Terus select bintang from siswa where NIS sama dengan $NIS. Jalanin query-nya, hitung. NIS-nya ada nggak? Dihitung ya. Kalau jumlahnya 0, berarti kalau tidak ada NIS tersebut, maka kembalikan ke index.php. Nah, kenapa harus dicek? Karena kadang-kadang user itu iseng. Dia ngedit langsung dari sini nih. Si asal gitu ya, enter. Ada nggak NIS yang asal tadi? Nggak ada kan? Nah, ini buat error handlingnya ya. Jadi kalau nggak ada, jangan munculin form edit, tapi kembalikan ke sini. Ya. Else, oke. Kalau datanya ada, berarti kita ambil datanya dan dijadikan ke dalam ini array asosiatif. Disimpannya ke variabel $data. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, si array-nya tadi itu kita inputin ke dalam form nih. Form ini ya. Maka formnya nggak kosong, nggak kayak form tambah. Kalau form tambah kan begitu dibuka kosong kan. Nah, ini udah ada isinya. Oke, ini master siswa ya. Terus ini ada tombol kembali. Nah, ini edit data siswa. Itu yang mana? Yang ini nih ya. Terus if is set error, ini sama seperti tambah. Jadi kalau ada variabel error, munculkan variabel error. Else, kalau ada variabel sukses, munculkan variabel suksesnya. Ini sama form 1 ya, seperti form tambah nih ya. Nah, bedanya apa sih form tambah sama form edit? Elemen formnya sama nih, tipe teks, name-nya saya samain lah biar gampang. Nah, bedanya adalah ada value.
Tadi kalau form tambah, value-nya nggak usah kita isi atau kita kosongin. Tapi form edit, value-nya kita ambil dari data yang tersimpan di database sebelumnya. Ya. Value sama dengan echo $data NIS. Nah, si $data dapat dari mana? Dapat dari hasil query ini nih, $data. NIS dapat dari mana? Oh, NIS ini adalah nama field di tabelnya. Nih, NIS ya. Jadi datanya nggak kosong. Terus saya kasih read only ya. Kenapa read only? Biar NIS-nya nggak bisa diedit, gitu ya. Terus nama sama nih. Nama ini saya kasih value-nya ya. PHP echo $data tadi dari variabel di atas. Nama adalah nama field. Nah, untuk si jenis kelamin ini agak sedikit berbeda ya. Nah, jenis kelamin itu kita cek yang tersimpan di database itu isinya P atau L. Kalau isinya P, maka yang perempuannya saya checklist. Kalau isinya L, maka yang laki-lakinya saya checklist. Maka dicek seperti ini. If $data jengkal sama dengan L, karena ini lagi membahas yang L ya. Kalau L, maka kita checklist. Ini tadi sebelumnya saya isinya perempuan kan, maka ke checklistnya perempuan. Nah, si perempuan pun sama nih. If $data dari variabel yang di atas, jengkal ini nama fieldnya. Kalau jengkalnya isinya P, maka checklist. Tanggal lahir sama ya. Ini ada ininya, value-nya. Terus si alamat pun sama, ada value-nya. Ini nama tombolnya saya kasih sama ya, tombol simpan. Jadi sampai tahapan ini datanya sudah muncul di dalam form. Berikutnya data kita edit. Misalkan namanya saya ganti nih, Jakarta Barat. Simpan. Kalau berhasil munculkan ya, berhasil. Terus nih kalau ini datanya sudah berubah. Nah, nextnya kita masuk ke bagian update data. Itu di bagian ini nih, if isset $post simpan. Sama seperti pada saat input ya. Jadi saya cek dulu tombol submitnya sudah diklik atau belum. Nah, karena nama tombol submitnya adalah simpan, ininya simpan. Nah, terus ambil inputannya ya, sama nih ambil inputan. Terus saya bikin variabel update add. Kapan di update-nya? Panggil function waktu sekarang. Update by session username. Kapan di siapa yang update ya? Terus cek nih, ini NIS-nya udah ada belum? Select bintang from sisa where NIS sama dengan $NIS. Dihitung query-nya ya. Kalau jumlahnya 0, NIS tidak ditemukan. Nah, ini juga buat keamanan ya, karena kadang-kadang ini walaupun ini kita read only ya, user bisa iseng ini di enable, NIS-nya di update. Maka saya cek dulu, pastikan NIS-nya ada. Terus siapkan query update ya, bukan insert. Nah, ini update siswa, set nama sama dengan apa, jengkelnya apa, alamatnya apa, tanggal lahirnya apa, update at, update by, where. Jangan lupa kalau update ini ada where-nya. Yang di-update itu yang mana? Oh, yang NIS-nya sama dengan $NIS. Jadi nggak semua data ya. Terus jalanin query-nya, munculkan ya. Kalau berhasil, suksesnya data berhasil disimpan. Kalau gagal, data gagal disimpan ke database. Ya, jadi mirip-mirip sebenarnya sama pada saat tambah. Cuma bedanya di sini aja. Query-nya kalau ini update, tadi kalau tambah insert. Oke, itu dulu. Nanti satu lagi bagian hapus ya. Saya Kris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.